Balik lagi di kajian online. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat menggemparkan, di mana kita mendapatkan informasi penundaan pelantikan para kepala daerah, khususnya teman-teman ini adalah gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Rano Karno dan juga Pak Pramono Anung. Di sini teman-teman, Pak Pramono sebelumnya diisukan menerima aliran dana yang diutarakan, ini informasinya dari Setia Novanto, di mana Setia Novanto mengatakan Pak Pramono Anung ini menerima uang sebesar 500.000 US dollar. Tidak hanya Pak Pramono, di sini disebut juga ada Oli Bekambe, ada Pak Ganjar Pranowo, ada juga Ibu Puan Maharani, 4 kader PDIP, petinggi PDIP saat ini yang juga menduduki posisi penting di pemerintahan. Ada yang jadi ketua DPR, teman-teman, ada yang ini yang dicalonkan jadi wakil gubernur DKI. Rupanya teman-teman disebut-sebut menerima aliran uang haram EKTP. Lantas teman-teman, apakah penundaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI ini adalah dikarenakan teman-teman penyelidikan KPK kepada Pak Pramono? Dan bagaimana kalau misalnya Pak Pramono terbukti? Apakah Pak Pramono bakal gagal untuk dilantik menjadi wakil gubernur DKI? Mau berapa lama pun, mau itu 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, sekali dia melakukan tindakan kriminal, korupsi, maka harus diadili. Dosa lama pasti akan diungkip, hukuman pasti akan datang. Pak Pramono tidak usah ketar-ketir, Pak Pramono tidak usah ketakutan teman-teman, karena kalau misalnya nanti di pengadilan dinyatakan tidak bersalah, maka Pak Pramono tetap bisa menjabat sebagai wakil gubernur di DKI. Tapi kalau misalnya teman-teman ya, kalau Pak Pramono ya dinyatakan bersalah, ya Pak Pramono memang menerima aliran dana sebesar yang sudah disebutkan, yaitu 500.000 US dollar, maka ya mohon dipertanggungjawabkan. Dan ya otomatis teman-teman, Pak Pramono tidak bisa memimpin DKI bersama Pak Rano Karno. Jadi teman-teman, kayaknya PDIP memang sekarang sudah di ujung tanduk. Tidak hanya Pak Pramono, Bu Puan, Pak Ganjar, ini Pak Yasona juga disebut-sebut menerima aliran dana EKTP. Dan saya yakin Bu Megawati sangat pusing dengan berbagai prahara, berbagai kasus-kasus yang menimpa para petinggi PDIP. Nah teman-teman, biar lebih lengkap informasinya, mending kita simak saja ini pernyataan lengkap dari Pak Pramono dan juga dari Mendagri terkait ini penundaan pelantikan Pak Pramono menjadi wakil gubernur. Apakah Pak Pramono bakal jadi tersangka baru? Mending kita simak saja pernyataan selengkapnya. Saya dan Bang Dul tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan, sehingga itulah yang menjadi PR saya dan Bang Dul. Mas Pram, pelantikan untuk kepala daerah kan diundur sampai 18 atau 20. Yang namanya pemimpin daerah itu harus samina wa ta'na kepada pemimpin pusat. Mau dilantik kapan aja, monggo-monggo aja. Ya, Raja Liputan 6, artinya tanggal 6 ini batal, kemudian menunggu berapa yang banyak yang didismisal ya? Yes. Tadi Papa bilang juga hampir sebagian mungkin. Sebagian katanya. Jadi jumlahnya masih tentatif ya? Kita nggak tahu. Belum tahu. Yeah. Kemudian mau konfirmasi tadi di DPRD Jakarta juga menyampaikan kalau ada rencana atau mungkin estimasi jadwal 18-20 Februari ya? Itu bisa dikonfirmasi Pak? Itu exercise kita hitung begini kira-kira. Kalau KPU menurut pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 2012, mereka punya waktu 3 hari setelah penetapan, 3 hari dari MK ya, 3 hari setelah itu paling lama untuk menetapkan. Setelah itu KPUD. Setelah itu punya waktu diberikan waktu lagi paling lama 3 hari untuk mengusulkan. Ini 2 yang dikerjakan oleh KPUD setelah ada putusan MK, dismisal katakanlah, yaitu 1 menetapkan maksimal 3 hari, kemudian mengusulkan maksimal 3 hari. Kepada siapa? Kepada DPRD-nya. Nah, DPRD memiliki sesuai undang-undang 3 hari untuk melakukan rapat dan kemudian setelah itu menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk dilantik.
gitu. Nah, dalam hal 3 hari tidak dilaksanakan rapat dan usulan, maka pemerintah masih nunggu 2 hari lagi. Jadi 5 hari. Hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah usulannya. Nah, pemerintah setelah menerima usulan, baik itu dari DPRD atau yang diambil alih, dihitung setelah itu 20 hari maksimal sudah harus dilaksanakan pelantikan. Nah, kata hitung, maka saya harus berhubungan dengan KPU. Tanya KPU kira-kira berapa lama sanggupnya kalau mau cepat. Ya, sampaikan 1 hari bisa Pak. Oke, terima kasih. Tapi minta agar MK mengupload penetapannya. Ya, ini saya akan datang nanti ke MK untuk menyampaikan itu. Kalau ingin diserempakkan dua-duanya, ya tolong MK bantu setelah saya putuskan langsung diupload ke dalam sistemnya mereka, website atau apapun juga yang bisa diakses oleh KPU. Nah, DPRD kita akan komunikasikan. Bisa nggak maksimal 3 hari itu? Syukur kalau bisa lebih cepat. Kalau enggak, ya kita tunggu 2 hari, 5 hari, hari ke-6 kita ambil alih. Undang-undangnya begitu. Dan setelah itu kalau pemerintah 20 hari, kita udah hitung bahwa proses di pemerintah, di gubernur maupun di kita, gubernur saya minta 1 hari saja. Ya, nanti kita akan zoom meeting dengan gubernur bawa PJ maupun definitif. Ya, maksimal 1 hari. Setelah itu kalau udah masuk ke untuk gubernur kepada Kepres kepada Menseknek, untuk bupati wali kota kepada Mendagri, SK Mendagri, kita mengeksersis kira-kira 4 hari lah semua Kepres maupun SK-nya bisa kita selesaikan. Nah, dari situ kira-kira ya lebih kurang 12 sampai 14 hari ya. 12-14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 putusan, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan Presiden. Artinya kami akan setelah mengetahui exercise, ketemu MK, KPU, Bawaslu dan lain-lain, DPRD, ya, Zoom meeting, kepala daerah, gubernur, Zoom meeting. Setelah itu kita tahu waktunya, saya akan melapor kepada Bapak Presiden. Nanti kalau beliau sudah memutuskan waktunya, kita akan tetapkan dengan peraturan Presiden. Kira-kira itu, kan? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Singgi dari Kompas.com. Terkait dengan kepala daerah yang non sengketa, Pak, ini artinya mereka itu sudah di luar dari batas 20 hari. 20 hari. Kita tadi. megang putusan MK-nya. Kemudian soal penundaan kembali ini apakah akan dikonsultasikan lagi ke Komisi 2? Hari Senin. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu. Yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Yang lain? Ya, izin saya suara dari Kompas TV, Pak. Mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Apakah nanti pelantikan ini diserahkan ke daerah masing-masing? Apa secara serentak? Terus kemudian yang kedua ini, jika ada pengunduran waktu, apakah nanti disesuaikan juga masa jabatannya, Pak? Begitu, terima kasih. 164B, pasal 164B, Undang-Undang Nomor 10 2016. Silakan buka Google nanti ya. Bahwa Presiden dapat melantik secara serentak bupati wali kota. Artinya pembuat undang-undang ini kan pertama kali kita nih terjadi pilkada serentak ini. Nah, pelantikan serentak pun ada di dalam undang-undang 2016. Amanat itu ada. Dan itu untuk pelantikannya ini termasuk biasanya gubernur yang dilantik presiden, bupati wali kota dilantik oleh gubernur. Itu yang lazim dilakukan, tapi undang-undang ini memberikan kewenangan dan amanat
untuk keserentakan, maka bupati dan wali kota dapat dilantik oleh presiden. Dan presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota yang tidak ada sengketa MK, termasuk yang tambahan sekarang dismisal secara serentak. Itu. Yang kedua tadi apa, Mak? Oh ya, masa jabatan itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam apa nama itu, sebenarnya dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang nomor 10 2016 itu ada untuk masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 berakhir pada tahun 2024, artinya 31 Desember 2024. Tapi kemudian ada gugatan dan kemudian ke MK, dan MK kemudian memutuskan bahwa masa jabatannya bukan 31 Desember 2024 menganulir itu, tapi masa jabatan hasil pilkada 2020 berakhir setelah dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang 27 November. Saya kira Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Mendagri dan juga komentar dari Mas Pramono dan juga Pak Rano Karno terkait pengunduran pelantikan para kepala daerah, khususnya teman-teman ini kepala daerah DKI Jakarta, ini gubernur dan juga wakil gubernur. Kalau secara formal teman-teman, secara formil di sini Mendagri menyebut, Pak Tito Karnavian menyebut ada beberapa sengketa-sengketa pemilu yang belum diselesaikan di MK sehingga bisa mengganggu jalannya pelantikan. Ya teman-teman, ini mungkin agak aneh karena beberapa sengketa-sengketa sebelumnya baik itu sengketa pilpres tidak mengganggu jalannya pelantikan. Tapi akan berbeda teman-teman kalau misalnya ini ada beberapa kepala-kepala daerah yang diduga terlibat melakukan tindakan pidana korupsi. Karena kalau misalnya teman-teman ini ya, kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka maka dirinya tidak layak, tidak bisa untuk dilantik menjadi pejabat negara. Apalagi kalau misalnya ini salah satu dari wakil gubernur DKI Jakarta ini melakukan tindakan pidana korupsi menerima aliran dana EKTP, maka otomatis Pak Pramono akan mundur atau ya dimakzulkan sebelum dilantik. Ini mungkin yang memang kemungkinan terburuk. Skenario ini memang tidak di open ke publik. Ini memang adalah salah satu grand design teman-teman dari para elit-elit politik kita yang ya saya rasa memang saling bertarung, bukan hanya bertarung di pilpres dia, tapi juga di balik layar. Yang jelas teman-teman, EKTP ini memang harus diungkap. Aliran dana ini memang harus diungkap. Kalau 10 tahun yang lalu ya bolehlah ini KPK tidak berani. Ya waktu itu memang Indonesia dikuasai oleh Partai Merah selama 10 tahun teman-teman. Tapi setelah kalah di pemilu 2024 tidak ada lagi backing-backingan, tidak ada lagi orang-orang ya dari Partai Merah di KPK. Yang saat sekarang sudah diganti semuanya itu Pak Prabowo teman-teman, gak tanggung-tanggung. Dewan pengawasnya diganti, ketua, wakil KPK-nya semua diganti. Semua pemimpin baru di KPK ini punya visi misi yang tegas seperti yang Pak Prabowo pegang, di mana semua pejabat, mau itu menteri kah, mau itu kepala lembaga kah, atau pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, kalau korupsi ya harus ditindak. Ya kalau korupsi harus dihukum. Hukumannya apa? Seberat mungkin. Mau itu perampasan aset kah, mau itu hukuman seumur hidup kah. Yang penting teman-teman harus membuat jerak. Dan kalau misalnya ini teman-teman ya, kalau misalnya ini Pak Pramono memang terlibat dan mohon maaf sampai ditetapkan menjadi tersangka, ini saya rasa bakal terjadi pergesekan yang luar biasa di akar rumput. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri bukan orang sembarangan. Saya yakin powernya walaupun sudah tak lagi berkuasa tetap hebat. Pak Pramono bakal di backing habis-habisan seperti backingan yang diberikan Ibu Megawati kepada sekjen partainya Pak Hasto Kristianto. Nah, seperti apa kelanjutannya tentu kita harus menunggu update-nya. Apakah benar ini Pak Hasto bakal ditetapkan menjadi tersangka baru? Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus mengirim update-update video-video terbaru kajian online kepada teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.